Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Renungan kita hari ini bertajuk bekas luka boleh menjadi guru. Bagaimana? Firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 27 mengatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Yohanes 20 ayat 24 sehingga 29. Ini merupakan kisah atau peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada Thomas setelah dia bangkit dari kubur. Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang sahabat saya mengatakan, saya tidak terlalu percaya diri karena punya bekas luka di kaki. Pada masa berjalan-jalan saya akan menutupi luka itu dengan seluar panjang. Tetapi setiap kali saya memandang luka itu, saya teringat akan masa remaja saya yang kelam. Masa yang diwarnai dengan kenakalan dan suka berkelahi. Bekas luka itu adalah bekas tusukan kayu saat melarikan diri karena menghindari dikejar lawan. Jika ada orang yang menanyakannya, saya akan menjelaskan penyebabnya dengan malu-malu dan kadang-kadang sambil menasihati. Saudara, bekas luka adalah guru kita. Ia mengingatkan kita akan pengalaman yang menyakitkan. Bekas luka sering nampak buruk dan tidak menarik dilihat. Kita malah berusaha untuk menyembunyikan luka itu dari orang lain. Tetapi bagi mereka yang bijak, mereka akan menjadikan bekas luka itu sebagai pelajaran agar terhindar dari luka yang serupa. Jika kita mahu menceritakannya, mungkin saja hal itu boleh mengubah dan menguatkan orang lain. Kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Yesus tidak menyembunyikan luka bekas tusukan di perut dan tangannya kepada Thomas. Malahan, dia menyuruh Thomas menjamahnya. Dan hasilnya, saudara, Thomas percaya dan menjadi murid yang setia dan berani mengabarkan Injil Tuhan. Dan menurut catatan atau tulisan para ahli teologi, Thomas pergi ke India dan Afrika Utara. Dia banyak menghentikan penyembahan berhala. Dan karena kesetiaan, kegigihan dan keberaniannya, dia dilemparkan ke dalam api sebelum menghembuskan nafas terakhir akibat tusukan tombak. Apa aplikasinya? Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita terluka? Setiap kita pasti punya luka pada masa yang lalu. Mungkin luka itu bukan saja luka secara fisikal, tetapi luka itu mungkin luka di hati. Namun kita sangat bersyukur karena Tuhan menyembuhkan luka kita. Setelah Tuhan mengubah kita, kita tidak perlu malu lagi atau menyembunyikannya. Dari bekas luka itu kita dapat belajar menjadi bijaksana dan boleh menjadi saluran berkat seperti menguatkan orang lain. Jadi saudara, pada hari ini mari kita ingatkan diri kita bahwa pelayanan yang paling efektif kadang-kadang muncul dari pengalaman yang menyakitkan
dan sulit untuk dilupakan. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesedaran melalui luka yang ada di dalam diri kita, yang kita alami. Itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk terus setia melayani Tuhan. Mari tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif. Terus setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.